nyaman. Di sini, sebelum kita membahas bagaimana pengaruh cahaya terhadap kualitas tidur, tentunya kita harus mengetahui konsep tidur. Mari kita bahas. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian tidur, fungsi tidur, fisiologi tidur, tahapan tidur, siklus tidur, faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, gangguan tidur. Tidur, apa yang dimaksud dengan tidur? Kita lihat pengertiannya. Tidur merupakan suatu kondisi istirahat yang disertai oleh keadaan penurunan kesadaran dan tidak melakukan aktivitas. Tidur merupakan salah satu dari kebutuhan fisiologis dari manusia. Kebutuhan ini dapat menghabiskan waktu sekitar sepertiga dari kehidupan manusia. Nah, dari tidur juga ada pengertian istirahat. Istirahat merupakan suatu kondisi di mana tubuh menurunkan keadaan beraktivitas untuk mendapatkan perasaan segar kembali. Menurut Wicaksono 2012, istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang. Setiap orang memerlukan kebutuhan istirahat atau tidur yang cukup agar tubuh dapat berfungsi secara normal. Lalu, apa fungsi tidur? Menurut Sadok 2010, fungsi tidur memberikan fungsi homeostat yang bersifat menyegarkan dan tampak penting untuk termoregulasi normal dan penyimpanan energi. Selain itu, fungsi istirahat tidur yaitu regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik, memperlancar produksi hormon pertumbuhan tubuh, memelihara fungsi jantung, mengistirahatkan tubuh yang letih akibat aktivitas seharian, meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan penyakit, dan menambah konsentrasi serta kemampuan fisik. Selanjutnya kita membahas fisiologi tidur. Tidur, sebuah mekanisme fisiologi tubuh yang diatur oleh dua hal, yaitu sleep homeostasis dan irama sirkadian. Sleep homeostasis adalah kondisi di mana tubuh mempertahankan keseimbangannya seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan keseimbangan asam basa. Jumlah tidur dalam semalam diatur oleh sistem ini. Saat kita bangun, pengaturan keseimbangan tidur mulai terakumulasi sampai sore hari. Menurut penelitian, salah satu yang mempengaruhi sistem ini adalah adenosin. Ketika terjaga, kadar adenosin dalam darah terus meningkat, sehingga mengakibatkan rasa ingin tidur juga bertambah. Namun sebaliknya, saat tertidur, kadar adenosin menurun. Lalu, irama sirkadian. Dalam siklus perubahan secara biologi yang diatur oleh otak selama 24 jam, irama sirkadian itu menjadi pusat kontrol dan terletak pada bagian ventral anterior hipotalamus di suprachiasmatic nucleus atau SCN. Pada bagian susunan saraf pusat yang mengadakan kegiatan sinkronisasi terletak pada substansi ventriculoreticularis medulla oblongata yang disebut sebagai pusat tidur atau pengatur tidur. Pada pusat pengatur aktivitas, yaitu pengatur tidur ini sebagai kewaspadaan dan tidur terletak dalam mesencephalon dan bagian atas pons. Pusat pengaturan aktivitas kewaspadaan dan tidur ini terletak dalam mesencephalon dan bagian atas pons. Pengatur tidur ini terdapat dua, yaitu Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Regional atau BSR. Yang pertama, Reticular Activating System RAS, yaitu berlokasi pada batang otak teratas. RAS dipercayai terdiri dari sel khusus yang mempertahankan kewaspadaan dan tidur. Selain itu, RAS dapat memberikan rangsangan visual, pendengaran, nyeri, dan perabaan, dan dapat menerima stimulasi dari korteks cerebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin seperti norepinefrin dalam keadaan sadar, karena pada RAS ini memfasilitasi refleks dan gerakan disengaja sebagai bentuk kewaspadaan, sehingga kita terjaga. Lalu bagaimana dengan bulbar synchronizing regional atau BSR? Pada saat tidur, kemungkinan disebabkan adanya pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan batang otak tengah, yaitu bulbar synchronizing regional BSR. Sedangkan bangun tergantung dari keseimbangan impuls yang diterima di pusat otak dan sistem limbik. Sistem pada batang otak yang mengatur siklus atau perubahan dalam tidur adalah RAS dan BSR. Ketika mencoba tidur dan dalam posisi rileks dan intensitas cahaya menurun, maka RAS akan menurun. Jadi pada bulbar synchronizing regional BSR ini terdapat dopamin sebagai penenang, serotonin pengatur tidur, dan melatonin pendukung tidur. Nah, bagaimana tahapan tidur? Sebelum kita masuk pada tahapan tidur, kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah gelombang otak.
Pada frekuensi otak manusia berbeda-beda untuk setiap fase, sadar, santai, tidur ringan, tidur nyenyak, range, atau keadaan tak sadarkan diri, panik, dan sebagainya. Para ahli saraf atau otak sependapat bahwa gelombang otak berkaitan dengan kondisi tiran. Pertama, delta, gelombang otak yang memiliki amplitudo yang besar dan frekuensi yang rendah, yaitu 0,5 sampai 4 Hz. Bila seseorang tertidur lelap tanpa mimpi, otak akan menghasilkan gelombang delta, sehingga disebut juga dengan fase istirahat bagi tubuh dan pikiran. Sebab saat tertidur lelap, tubuh akan melakukan proses penyembuhan diri, memperbaiki kerusakan jaringan, dan memproduksi sel-sel baru. Yang kedua, gelombang theta, gelombang otak yang terjadi saat seseorang mengalami tidur ringan atau sangat mengantuk dengan frekuensi 4-8 Hz. Biasanya ditandai dengan kondisi nafas yang melambat dan dalam. Selain dalam kondisi tertidur, gelombang theta terjadi saat kondisi ketika meditasi, berdoa, atau menjalani ritual keagamaan dengan penuh konsentrasi. Selanjutnya, gelombang alfa, gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami relaksasi. Gelombang alfa juga disebut relaxed alertness atau kewaspadaan yang rileks, atau juga disebut relaxed awareness atau kesadaran yang rileks. Frekuensi gelombang alfa yaitu 8-12 Hz. Frekuensi alfa juga merupakan frekuensi pengendali dan penghubung pikiran dan bawah sadar. Lalu, gelombang beta, gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh. Misalnya, ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Frekuensi gelombang beta yaitu 12-19 Hz. Terakhir adalah gelombang gamma, gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas dalam kesadaran penuh, seperti pada saat kondisi mental yang sangat tinggi, sedang berada di arena pertandingan, perebutan kejuaraan, tampil di muka umum, sedang panik, atau ketakutan. Frekuensi gelombang gamma yaitu 16-100 Hz. Selanjutnya kita akan membahas tahapan tidur. Nah, tahapan tidur ini ada dua, yaitu NREM dan REM. NREM atau Non-Rapid Eye Movement disebut juga sebagai tidur gelombang pendek karena gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan orang yang sadar. Tidur NREM terjadi penurunan sejumlah fungsi fisiologi tubuh. Semua proses metabolisme termasuk tanda-tanda vital, metabolisme, dan kerja otot melambat. Tidur NREM sendiri terbagi atas 4 tahapan. Tahap 1 dan 2 disebut sebagai tidur ringan atau light sleep, dan tahap 3-4 disebut sebagai tidur dalam atau deep sleep. Kita bahas satu persatu. Tahap 1 NREM. Tahap 1 NREM yaitu meliputi tingkat paling dangkal dari tidur. Tahap berakhir beberapa menit. Lalu pengurangan aktivitas fisiologis dimulai dengan penurunan secara bertahap tanda-tanda vital dan metabolisme. Seseorang dengan mudah terbangun oleh stimulus sensori seperti suara atau distraksi gangguan, kebisingan, dan juga sentuhan. Seseorang ketika terbangun merasa seperti telah melamun. Tahap 2 NREM. Tahap 2 NREM merupakan periode tidur bersuara. Kemajuan relaksasi, terbangun masih relatif mudah. Tahap berakhir 10 hingga 20 menit. Lanjutan fungsi tubuh menjadi lamban. Nah, saat di tahap 2 NREM ini masih mudah juga untuk membangunkan orang yang sedang tertidur. Namun, fungsi tubuhnya menjadi lamban. Selanjutnya, tahap 3 NREM. Tahap 3 NREM meliputi tahap awal dari tidur yang dalam. Orang yang tidur sulit dibangunkan dan jarang bergerak. Otot-otot dalam keadaan santai penuh. Tanda-tanda vital menurun tapi tetap teratur. Tahap terakhir 15 hingga 30 menit. Ini sudah termasuk dalam sleep deep. Ini sudah termasuk dalam deep sleep. Dan terakhir tahap 4 NREM. Tahap 4 merupakan tahap tidur terdalam. Sangat sulit untuk membangunkan orang yang tertidur. Orang yang kurang tidur akan menghabiskan porsi malam yang seimbang pada tahap ini. Tanda-tanda vital menurun secara bermakna dibanding selama jam terjaga. Tahap terakhir kurang lebih 15-30 menit. Tidur sambil berjalan dan anuresis dapat terjadi. Selanjutnya REM atau Rapid Eye Movement. Tidur REM biasanya terjadi setiap 90 menit dan berlangsung selama 5-30 menit. Tidur REM tidak senyenyak tidur NREM dan sebagian besar mimpi terjadi pada tahap ini. Otak cenderung aktif selama tidur REM dan metabolismenya meningkat hingga 20%. Tahap ini individu menjadi sulit untuk dibangunkan atau justru dapat bangun dengan tiba-tiba. Tonus otot berdepresi, sekresi lambung meningkat, dan frekuensi jantung dan pernapasan sering kali tidak teratur. Ada karakteristik tidur REM. Yang pertama, mimpi yang penuh warna dan tampak hidup dapat terjadi pada REM. Kedua, tahap ini biasanya dimulai sekitar 90 menit setelah mulai tidur. Yang ketiga, dicirikan dengan respon otonom dari pergerakan mata yang cepat, fluktuasi jantung, dan kecepatan respirasi, dan peningkatan atau fluktuasi tekanan darah. Terjadi penurunan tonus otot sekret, peningkatan sekresi lambung, sangat sulit sekali membangunkan orang yang tertidur. Durasi dari tidur REM meningkat pada tiap siklus dan rata-rata 20 menit.
Siklus tidur yang normal. Individu melewati tahap tidur NREM dan REM selama tidur. Siklus tidur yang komplit normalnya berlangsung selama 1,5 jam. Dan setiap orang biasanya melalui 4 hingga 5 siklus selama 7-8 jam tidur. Siklus tersebut dimulai dari tahap pratidur, lalu masuk ke tahap NREM, NREM tahap 1, NREM tahap 2, dan sampai NREM tahap 3 berlangsung selama 30 menit. Kemudian diteruskan ke tahap 4 selama lebih kurang 20 menit. Individu kemudian kembali melalui tahap 3 dan 4 selama 20 menit. Lalu tahap 1 REM muncul sesudahnya dan berlangsung selama 10 menit. Apabila seseorang kurang cukup mengalami REM, maka besok harinya ia akan menunjukkan kecenderungan untuk hiperaktif dan kurang dapat mengendalikan emosinya, serta nafsu makan bertambah. Sedangkan jika NREM kurang, maka keadaan fisik menjadi kurang gesit. Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur kita lihat. Yang pertama, penyakit. Penyakit dapat menyebabkan nyeri atau distres fisik dan dapat menyebabkan gangguan tidur. Individu yang sakit membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak daripada biasanya. Siklus bangun tidur selama sakit juga dapat mengalami gangguan tidur. Lalu yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan dapat membantu sekaligus menghambat proses tidur. Tidak adanya stimulus tertentu atau adanya stimulus yang asing dapat menghambat upaya tidur. Contoh, temperatur yang tidak nyaman atau ventilasi yang buruk dapat mempengaruhi tidur seseorang. 3. Kelelahan. Kondisi tubuh yang lelah dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Semakin lelah seseorang, semakin pendek siklus tidur REM yang dilaluinya. Setelah beristirahat, biasanya siklus REM akan kembali memanjang. Gaya hidup. Individu yang sering berganti jam kerja harus mengatur aktivitasnya agar bisa tidur pada waktu yang tepat. Lalu, stres emosional. Ansietas atau kecemasan dan depresi seringkali mengganggu tidur seseorang. Kondisi ansietas dapat meningkatkan kadar norepinefrin dalam darah melalui stimulasi sistem saraf simpatis. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya siklus tidur REM, yaitu pada tahap 4 dan tidur REM, serta seringnya terjaga saat tidur. Lalu yang berikutnya, diet. Penurunan berat badan dikaitkan dengan penurunan waktu tidur dan seringnya terjaga di malam hari. Penambahan berat badan dikaitkan dengan peningkatan total tidur dan sedikitnya periode terjaga di malam hari. Stimulan dan alkohol. Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman dapat merangsang SSP sehingga dapat mengganggu pola tidur. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengganggu siklus tidur REM. Pengaruh alkohol yang telah hilang dapat menyebabkan individu seringkali mengalami mimpi buruk. Lalu merokok. Kebiasaan satu ini sangat berpengaruh karena adanya bahan-bahan adiktif di dalam rokok yang bisa merangsang otak untuk tetap terjaga. Selanjutnya, medikasi. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Hipnotik dapat mengganggu tahap 3 dan 4 tidur NREM. Beta blocker 18 dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk. Sedangkan narkotika misalnya meperidin, hidroklorida, dan morfin diketahui dapat menekan tidur REM dan menyebabkan seringnya terjaga di malam hari. Dan terakhir, motivasi. Keinginan untuk tetap terjaga terkadang dapat menutupi perasaan lelah seseorang. Perasaan bosan atau tidak adanya motivasi untuk terjaga seringkali dapat mendatangkan kantuk. Nah, yang terakhir, gangguan tidur. Apa saja sih gangguan tidur yang bisa terjadi pada seseorang? Yang pertama, insomnia. Apa yang dimaksud dengan insomnia? Yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Gangguan tidur ini umumnya ditemui pada individu dewasa. Penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau karena faktor mental seperti perasaan gundah atau gelisah. Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umumnya terjadi pada anak-anak. Beberapa turunan parasomnia antara lain sering terjaga, misalnya tidur berjalan, night terror, gangguan transisi bangun tidur, misalnya menggigau, parasomnia yang terkait dengan tidur REM, misalnya mimpi buruk, dan lainnya, bisa juga bruxisme. Selanjutnya, hipersomnia. Hipersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berkelebihan terutama pada siang hari. Gangguan ini dapat disebabkan oleh kondisi tertentu seperti kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati atau ginjal, atau karena gangguan metabolisme, misalnya hipertiroidisme. Hipersomnia pada kondisi tertentu dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari.
Lalu yang keempat, narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui. Diduga karena kerusakan genetik sistem saraf pusat yang menyebabkan tidak terkendalinya periode tidur REM. Alternatif pencegahannya adalah dengan obat-obatan seperti amfetamin, hidroklorida, atau dengan antidepresan seperti imipramine hidroklorida. Terakhir, sleep apnea. Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Kondisi ini diduga terjadi pada orang yang mengorok dengan keras, sering terjaga di malam hari, insomnia, mengantuk berlebihan pada siang hari, sakit kepala di siang hari, iritabilitas, atau mengalami perubahan psikologis seperti hipertensi atau aritmia jantung. Pengaruh cahaya lampu terhadap kualitas tidur. Tonton video berikut ini ya, agar tahu bagaimana pengaruhnya. Teman-teman, perkenalkan, saya Charlie Malinda dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang konsep tidur tadi, kita akan mengetahui tentang pengaruh cahaya terhadap kualitas tidur. Kalian tim tidur lampu padam atau tim tidur lampu menyala? Nah, kita cari tahu yuk, yang mana yang lebih baik. Menurut penelitian Harvard, bahwa tidur dengan menggunakan lampu menyala bisa mengakibatkan masalah kesehatan. Karena paparan cahaya yang berlebih akan berdampak pada saraf mata yang langsung ke bagian otak, yaitu yang mengatur hormon, suhu tubuh, serta fungsi-fungsi yang mengatur kita terjaga dan tertidur. Nah, lalu apa saja dampaknya jika kita terpapar cahaya yang berlebih saat kita tertidur? Yang pertama, depresi. Tentunya depresi umum dialami oleh setiap orang, namun ini akan mengakibatkan depresi tingkat lanjut. Yang kedua, kewaspadaan menurun. Orang-orang yang tidur dengan paparan cahaya yang berlebih umumnya akan saat terbangun akan sulit menjaga kewaspadaannya, apalagi saat bekerja atau sedang beraktivitas seperti biasa. Yang ketiga, penyakit kronis yang lebih parah. Dan yang terakhir, obesitas. Nah, tentunya sebagian orang ataupun umumnya orang tidak ingin mengalami obesitas. Jadi, kita harus mengurangi cahaya ataupun paparan cahaya saat tertidur. Nah, bagaimana tipsnya? Saya di sini akan memberikan tipsnya. Untuk orang-orang yang takut dengan kegelapan, kalian bisa melakukan ini secara perlahan-lahan. Yang pertama, kurangi paparan cahaya ataupun penggunaan cahaya yang berlebih di rumah. Contohnya beberapa cewek yang hidup di ruangan. Lalu gunakan lampu remang-remang saat kalian tidur. Ini bisa disiasati dengan menggunakan lampu tidur. Nah, lampu tidur yang disarankan menurut headline yaitu lampu bohlam berwarna merah. Karena apa? Menurut penelitian, lampu bohlam berwarna merah tidak memberikan dampak yang begitu signifikan ataupun tidak ada dampak sama sekali untuk tubuh kita. Sedangkan lampu tidur yang berwarna biru sama halnya dengan cahaya yang diberikan oleh smartphone atau perangkat elektronik lainnya seperti televisi, laptop, komputer. Nah, itu memberikan blue light atau cahaya biru yang kurang baik untuk tubuh kita jika kita terpapar terlalu banyak cahaya blue light, seperti itu. Lalu yang ketiga, bisa menggunakan penutup mata. Bagi kalian yang masih takut untuk tidur dalam keadaan gelap, bisa menggunakan penutup mata dan mensugestikan tubuh agar lebih rileks saat tidur. Nah, seperti itu teman-teman. Kalian tentunya harus melaksanakan ini secara perlahan-lahan saja untuk diri kalian sendiri. Karena apa? Jika kalian tidur dengan kualitas yang baik, maka saat kalian terbangun akan merasa sangat segar dan kualitas tidur kalian terus meningkat. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, matikan lampu kalian dan sampai jumpa.